Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rehan Zaki Deskuwah dengan NIM 5311422 Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Apache HBase Big Data Analysis. Dan next, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Apache HBase, yang kedua kelebihan Apache HBase, yang kedua ada struktur data pada Apache HBase, yang keempat ada arsitektur pada Apache HBase, yang kelima yaitu ada implementasi analisis data menggunakan Apache HBase. Yang pertama, apa itu Apache HBase? Apache HBase adalah database yang terdistribusi yang akan berorientasi pada kolom. HBase merupakan program yang akan berjalan di atas Hadoop atau distributed file system yang akan mampu memproses suatu data dalam skala besar secara interaktif. Lalu kemudian yaitu HBase merupakan implementasi dari konsep Google Big Table. HBase berjalan pada HDFS, tapi tidak terbatas hanya pada HDFS itu tersendiri. Bisa juga pada distributed file system lainnya. Lalu kemudian kelebihan pada Apache HBase, yaitu yang pertama ada skalabilitas horizontal. Apache HBase dirancang untuk mengatasi data yang sangat besar dan memungkinkan skalabilitas horizontal dengan mudah. Kedua yaitu ada kinerja yang tinggi. Apache HBase memiliki kinerja yang tinggi dalam menangani query dan operasi data, terutama pada untuk akses data secara acak. Yang kemudian yang ketiga itu ada model data dinamis. Jadi pada Apache HBase tersendiri, kita tidak perlu men- mendefinisikan skema tabel terlebih dahulu, dan kita dapat menambahkan kolom dan mengubah struktur tabel tanpa mempengaruhi data yang sudah ada. Kemudian yang keempat yaitu ada konsistensi tunable. Database memiliki tingkat konsistensi yang dapat kita sesuaikan. Kita dapat memilih konsistensi kuat, eventual, atau konsistensi di antara keduanya. Kemudian next yaitu ada struktur data pada HBase. HBase memiliki struktur data yang cukup sederhana yang hanya terdiri atas key dan value. Model Apache HBase ini sendiri dikenal dengan istilah Key Value Store atau KVS, yaitu key adalah kunci dan sedangkan value adalah data. Jadi dapat didefinisikan bahwa tiap kunci berpasangan dengan satu data. Key disusun secara berurutan, sedangkan data akan disimpan berdasarkan lokasi yang ditunjukkan oleh key. Next, uh, ini ini saya tampilkan yaitu struktur data pada Apache HBase, yaitu key terdiri atas row key, kolom family, kolom timestamps, dan sedangkan value adalah data yang disimpan dalam bentuk bit array yang bisa berupa data teks, angka, website, page, maupun data binary. Sedangkan row key juga dapat berupa bit array dan dapat bertindak sebagai primary key. Lalu kemudian dalam suatu tabel HBase, row key disusun secara berurutan pada bagian baris tabel. Sedangkan kolom family, kolom, dan timestamp akan menempati bagian kolom dari tabel tersebut. Data yang disimpan akan disortir berdasarkan urutan row key-nya. Kemudian next. Lalu kemudian ini ada arsitektur pada Apache HBase yang yang terdiri atas HMaster, Zookeeper, Regent Server, dan HDFS. HMaster adalah server pada HBase yang
akan bertugas menstart HBase dan kemudian mendistribusikan regen ke regen server yang telah terdaftar dan akan mendeteksi dan akan memulihkan regen server yang telah rusak. Lalu kemudian regen server adalah server yang akan bertugas menyimpan dan mengelola regen-regen yang telah diterima dari Hamaster. Kemudian yang ketiga yaitu Zookeeper yang, yang akan bertugas untuk mengelola informasi pokok tentang kondisi headspace-nya itu tersendiri. Kemudian terakhir ada HDFS atau Head Distributed File System, yaitu yang akan berfungsi sebagai media penyimpanan data bagi Headspace. Semua data yang di-loading ke Headspace dan data log Headspace akan disimpan dalam HDFS. Kemudian next, kemudian kita akan masuk ke implementasi analisis data dengan Apache HBase. Baik, pada kali ini saya akan memberikan contoh yang simpel untuk analisis data menggunakan Apache HBase. Baik, pada kali ini saya akan membuat sebuah tabel yang akan berisikan tentang nama mahasiswa dan nomor NPM-nya. Untuk membuat tabel tersebut, saya akan menggunakan function HBase main create mahasiswa dan NPM. Untuk create mahasiswa tersendiri, untuk mahasiswanya yaitu untuk nama pada barisnya, pada kolomnya, pada kolom family. Untuk NPM akan masuk ke kolomnya. Kemudian next, setelah kita membuat tabelnya, kita akan menginputkan data pada tabel yang sudah kita buat dengan function put, yaitu put mahasiswa D1 NPM, yaitu put itu untuk input data untuk memasukkan data dengan pada baris mahasiswa. Lalu kemudian pada D1 yaitu kita akan definisikan sebagai baris 1. Kemudian dengan nilai NPM-nya yaitu 0711482 dengan nama mahasiswa yaitu Evory Bulolo yang akan masuk ke value. Dan untuk input data yang kedua yaitu put mahasiswa D1 yaitu akan masuk ke baris nomor 1 dengan nilai nilai NPM-nya yaitu 1011333 dengan nama mahasiswa Putri Sinaga yaitu yang akan masuk ke value. Kemudian input data yang ketiga yaitu ada put mahasiswa yang akan masuk mahasiswa dengan row kedua yang akan masuk ke baris kedua dengan nilai mahasiswa dengan nilai NPM-nya yaitu 1102999 dengan nama Andika, yaitu dengan yang akan masuk ke value. Lalu kemudian setelah kita inputkan data itu data mahasiswa, kita akan menampilkan data yang sudah kita inputkan pada dalam bentuk tabel yang sudah kita buat sebelumnya dengan function scan baris mahasiswa. Lalu akan tampil yaitu ini pada tabelnya yaitu row, kolom, plus cell yaitu pada baris pertama yaitu pada kolom NPM akan bernilai 0711482 dengan timestamp dengan value nama mahasiswa yaitu Every Bulolo. Lalu kemudian pada baris kedua dengan kolom NPM yang bernilai 1011333 dengan timestamp dengan value-nya atas nama mahasiswa Putri Sinaga yaitu dengan lalu kemudian kolom yang ketiga yaitu pada baris kedua pada kolom NPM akan bernilai 1102999 dengan timestamp dan value value atas nama mahasiswa yaitu Andika.
kemudian next. Lalu kemudian kita akan menambahkan kolom nomor urut pada tabel yang sudah kita buat tadi dengan 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 menggunakan function put, yaitu input dengan baris mahasiswa, yaitu pada D2, yaitu pada baris kedua, yaitu kita akan menginputkan kolom nomor urut sama dengan 1 ke value ke value dengan atas nama Indah Putri. Lalu kemudian yang kedua, kita akan menginputkan pada D3 pada baris ketiga dengan kolom nomor urut 02 pada value Putra Sinaga. Lalu kemudian lalu kemudian kita akan menampilkan data yang sudah kita inputkan dalam bentuk tabel dengan function scan mahasiswa. Jadi dapat kita lihat pada ini tampilan ini, yaitu langsung kita lihat pada baris D2 atau baris yang kedua, D2, dengan kolom nomor urut sama dengan 1, kemudian dengan timestamp, dengan value value atas nama Indah Putri. Kemudian pada baris yang ketiga, yaitu D3, dengan kolom nomor urut 02 dengan value atas nama mahasiswa Putra Sinaga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk Apache HSBase tersendiri itu adalah sebuah model untuk analisis data dalam bentuk tabel akan bekerja pada yang akan bekerja secara real time. Jadi untuk pemodelannya, untuk Apache HSBase tersendiri itu kita dapat menginputkan data pada tabel yang sudah kita buat tanpa kita mengubah dari data yang sudah kita inputkan sebelumnya gitu. Next. Jadi dapat kita simpulkan bahwa HBase merupakan database yang akan bekerja berdasarkan pada kolom yang akan beroperasi pada sistem file distributed atau distributed file system secara default. HBase beroperasi pada HDFS atau Headed Distributed File System. HBase dapat memproses data baik secara interaktif maupun dengan metode batch processing. HBase juga bergantung pada Zookeeper dan dapat bekerja sama dengan MapReduce. Jadi mungkin itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.